Halo sahabat Arkeovlog, jumpa lagi hari ke-7 situs Kumitir. Apa saja yang kita lakukan? Yuk ikuti perjalanan kami. Sebelumnya jangan lupa disiapin kopinya dulu ya. Oke. Misteri situs Kumitir. Mungkin kata misteri kurang tepat untuk digunakan, tapi mungkin itulah kenyataannya. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang harus dicari jawabannya dari situs Kumitir. Pertanyaan besar saya atas situs Kumitir adalah mengapa dan bagaimana situs Kumitir terpendam? Apa yang terjadi dengan situs Kumitir di masa lalu? Mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita tentang apa yang terjadi pada kerajaan Majapahit di masa lalu. Apakah kota raja mengalami bencana alam yang cukup besar? Dan kapan itu terjadi? Serta apa buktinya? Bila tidak terjadi bencana alam, lalu apa? Oleh karena itu, situs Kumitir menjadi sangat teristimewa. Karena jawaban pertanyaan dari teka-teki yang terjadi pada Majapahit di masa lalu itu, kita mulai cari jawabannya melalui situs Kumitir. Semoga kita dimampukan. Untuk gambaran pekerjaan yang akan kita lakukan di situs Kumitir pada bulan Maret 2021 ini, ada 3 target utama. Yang pertama, pekerjaan di sektor A, B, dan C yang terus dilakukan secara pelan dan hati-hati. Kita berusaha menampakkan semua struktur bata yang ternyata secara masif dilingkupi oleh bongkah-bongkah batu andesit atau batu kali yang berbentuk rondet atau membulat seperti telur. Bagaimanakah hubungan antara struktur bata dengan bongkah-bongkah batu kali ini? Nanti akan kita tafsirkan setelah seluruh tanah di sektor A, B, dan C berhasil kita singkap semua. Jadi saat ini sahabat Arkeovlog mohon bersabar ya. Karena ekskavasi atau penggalian arkeologis itu tidak seperti menggali sumur atau menggali lubang saat proyek. Menggali dalam situs ya harus dilakukan secara hati-hati. Bata-batanya pelan-pelan dibersihkan dan dielus secara lemah lembut. Lebih lembut daripada belayan sang pacar tercinta. Ya, begitulah kerjaan arkeolog. Jadi bagi yang mau punya pacar seorang arkeolog, silahkan acungkan tangan ya. Pekerjaan kedua adalah menelusuri kembali sudut timur laut sambil menata tanah yang ada di sana yang dulu merupakan area pengrajin bata. Pekerjaan ketiga adalah menelusuri kembali sudut tenggara. Karena dalam ekskavasi tahun 2020, kita belum memastikan sudut tenggara dan barat daya dari dinding keliling situs Kumitir. Oleh karena itu, proses pencarian ini dilanjutkan di tahun 2021. Namun kondisi kali ini masih musim penghujan sehingga menyulitkan pekerjaan kita. Walau demikian, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Oke, situasi hari ke-7 ini ada di titik timur laut. Ya, situs Kumitir kita sudah beri pelang papan nama. Oke, keren ya. Nah, ini kemarin sudah dilakukan pembuatan grid atau batas-batas tali kotak seperti ini. Nanti
area ini kita akan rapikan lagi ya. Terus nanti kita rencanakan untuk pemberian atap setelah nanti tanah di sekelilingnya kita ratakan, kita rekonstruksi ya sesuai dengan aslinya ya. Jadi area tanah ini nanti kita rendahkan. Terus ini bagian dalam mestinya emang harusnya dia lebih tinggi, rata dengan itu, rata dengan struktur. Terus kita buka lagi, kita nampakkan, kita cari kenampakan ke arah barat. Nah ini masih ada struktur ya, merupakan lanjutan dari talut sudut timur laut. Oke, ini nanti kita akan nampakkan, kita akan perdalam lagi, dan kita akan coba mencari jejak-jejak nih, jejak-jejaknya, supaya nanti bisa kita lakukan rekonstruksi ya. Kelihatan ya, pada bagian ini itu lurus ke sana. Oke, nanti kita akan rapikan, terus kemudian kita beri atap ya, supaya tidak mudah rusak oleh cuaca, karena bata memang resikonya cuaca. Ini kita akan kerjakan di bulan ini sampai ke arah timur dari bentangan sudut ini. Oke. Ya, ini nanti kita akan ratakan bagian tanahnya, terus sehingga nanti strukturnya bisa lebih terlihat. Ini kita akan ratakan sehingga struktur bisa terlihat. Oke, terus ke sana yang dinding tanah itu nanti kita akan buka, kita geser supaya profil talut ini bisa terlihat ya. Tapi memang cuaca lagi hujan, semoga bisa lancar kita kerjakan sambil kita melihat adanya potensi di tanah di timur dari talut sisi timur. Oke ya, ini nanti supaya nampak, setelah nanti ini kita gali terus sehingga struktur bisa nampak bergabung dengan struktur yang ada di sebelah selatan dari sudut itu. Terus nah kemudian tanahnya kurang lebih segini ya, nanti akan nampak. Jadi teman-teman sahabat Arkeovlog kalau kesini bisa melihat bentangan struktur dengan lebih mudah. Oke, ini tanah sisa yang tahun kemarin masih digunakan oleh para pelinggan. Mereka menyewa tanah di tanah milik desa. Jadi kalau misalnya ini kita ratakan, bisa sekalian untuk tempat parkir, sehingga tidak mengganggu. Parkir saat ini kan masih di jalan milik para pelinggan-pelinggan itu, sehingga kalau ada parkir sendiri tidak mengganggu aktivitas para pelinggan. Oke, sekarang ini juga selain di sini kita akan mengerjakan di sudut tenggara. Yuk kita ke sana.
Ini jadi sopo kecil gede nih. Oke, kita ada di sisi tenggara dari situs Gumitir, melihat kenampakan stratigrafi yang hasil galian dari pembuat batu bata, pengrajin batu bata ya. Terus ada galian. Oke, di sini. Nah, sambil mengintip stratigrafi yang cukup menarik. Oke, saya mundur. Oke, ini bukaan level itu, tinggian itu hampir sama kayak makam level ketinggiannya. Terus kemudian ini ada 2 meter tanahnya digali untuk membuat bata. Kalau level struktur bata itu kurang lebih ada di sekitar sini. Ya, ini di sini dia level bata yang dinding sisi timur itu, kalau mungkin kelihatan di balik dari ringgan, dia levelnya bersama di sini. Oke, ini tanah isian dari struktur. Yang menariknya itu di atas dari level ketinggian struktur bata ada lapisan pasir dan kerikil. Oke, saya mundur. Oke. Ya, terlihat di penampang ada lapisan pasir kerikil cukup banyak, dan ini berada di level atas dari struktur bata sisi timur. Ya, di atasnya kemudian ada lempung, dan kemudian ada lapisan pasir lagi. Ya, jadi, nah, menariknya adalah di antara lapisan kerikil ini, sungai ya, seperti sungai, ada lapis budaya kreweng. Oke, yang ikut dalam lapisan ada satu, ini bukan, ini juga ada lapis budaya yang ikut dalam arus dari lapisan ini. Nah, lapisan ini berarti dia membawa lapisan budaya dari tempat lain, kemudian menimbun lapisan ini. Kelihatan sekali bahwa bentukan ini dibentuk mungkin banjir lahar dingin atau sungai gitu yang meluap, yang menimbun lapisan di atas struktur. Jadi lapisan pasir kerikil itu naik ke talut, naik di atas talut. Dari bukaan stratigrafi sebelahnya, tadi kita di sana ya, terus sebelahnya juga sama, sudah digali oleh pengrajin bata. Hal yang sama juga kita temukan di sini. Oke, nah ini ada boulder juga, tapi cukup besar. 1, 2, terus ada lagi agak kecil, 1, 2, tapi tidak konsentrasi ya, seperti yang di sektor A, tidak membentuk konsentrasi. Lapisan yang terbentuk juga sama ya, kerikil pasir dengan
kerikil hingga kerakal ini ya. Kalau segini nggak tahu nih ilmu geologi. Kalau segini mungkin kategori ukurannya kerakal ya. Koreksi kalau misalnya saya keliru. Satu level ketinggian dengan yang ada di sana itu yang tadi kita lihat. Dan ini lapisan kerakal yang sudah terbongkar, yang kemudian disingkirkan, dan ukurannya kerakal hingga kurang lebih diameter 15 cm paling besar ini. Banyak kerikil kerakal. Oke. Jadi seperti itu gejalanya. Kita juga temukan sama di sana, di irisan tanah yang sana. Semuanya di atas dari level ketinggian talut. Jadi sepertinya ada lapisan yang meluap melewati talut sisi timur dari Kumitir. Ya. Mungkin kelihatan. Ya. Nah, ini. Oke. Lapisan kasir kerikil ini konsentrasinya cukup banyak dan berada di atas level dari struktur. Waduh, nggak bisa lewat. Ada bata yang lagi jemur, kita balik aja. Oke, itu yang ingin saya tunjukkan. Kalau level struktur level struktur bata ada di itu ya. Dibandingkan dengan bukaan tadi. Nah, berarti singkapan yang itu, lapisan pasir itu ada di atas dari lapisan struktur bata. Secara lebih jelas sebenarnya terlihat di singkapan stratigrafi yang ini nih, yang ada di struktur bata ini. Cuma ketutupan rumput ya. Oke. Ini nanti kita akan membuka lanjutan dari struktur talut ini yang mengarah ke selatan terus. Saat ini sedang dikerjakan pembuatan grid atau kotak gali oleh teman-teman. Ya. Jadi butuh waktu ya, karena proses eksplorasi kita cukup luas, jadi memang butuh waktu dan tenaga yang banyak. Mohon bersabar, apalagi cuaca sedang musim hujan. Kita kerjakan bulan Februari ini, Maret pas musim hujan, karena di bulan Juli kita akan melakukan hal yang sama untuk mengejar sisi selatan. Jadi di tahun ini ada 2 kali ekskavasi situs Kumitir. Wah, gerimis ya. Bewo, aman.
Endi hujan ngene kok. Woi. Jol. Jarup, jarup. Apa? Eleng enggak? Eleng kita berlaku. Tuh, kacau.